SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar adalah salah satu sekolah kejuruan bidang kesehatan yang terletak di pinggir kota Denpasar, tepatnya di Kecamatan Denpasar Utara. Salah satu aset terbesar dalam sebuah sekolah adalah aset sumber daya manusia. Ya, guru dan tenaga kependidikan adalah aset paling dominan dalam memengaruhi kualitas sebuah sekolah, baik dari segi pembelajaran ataupun dalam hal pelayanan terhadap administrasi peserta didik. Guru dan tenaga kependidikan merupakan salah satu aset terpenting dalam suatu institusi pendidikan karena sebagai penggerak dari segala aktivitas persekolahan. Guru dan tenaga kependidikan sebagai aset dalam sekolah memiliki nilai dan harus diakui keberadaannya sebagai kunci utama, bahkan dapat dijadikan sebagai faktor penentu atas keberhasilan suatu sekolah dalam menjalankan visi, misi, dan tujuan sekolah. Memberdayakan sumber daya manusia dalam lingkungan sekolah bukanlah perkara yang mudah. Maka seorang kepala sekolah harus mempunyai keterampilan yang cukup serta dituntut untuk mempunyai kemampuan analisis guna menemukan metode baru yang lebih tepat lagi. Seringkali kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah menemui pro dan kontra ketika dijalankan. Pro dan kontra ini terjadi karena semua komponen yang ada di sekolah memiliki kepentingannya masing-masing atau sudut pandangnya masing-masing. Selain itu, terjadinya pro dan kontra terhadap kebijakan sekolah karena masih adanya perbedaan pola pikir, apalagi dengan sumber daya manusia yang secara jarak usia terpaut jauh. Disinilah peran kepala sekolah untuk dapat memberikan pemahaman dan motivasi untuk guru dan tenaga kependidikan agar dapat menjalankan kebijakan yang diambil. Salah satu program yang telah saya jalankan kurang lebih 1,5 tahun terakhir ini dalam rangka meningkatkan motivasi guru dan tenaga kependidikan sehingga sejalan dengan peningkatan kinerja guru dan tenaga kependidikan adalah dengan memberlakukan metode reaksi humanis dalam setiap aktivitas yang dilakukan di sekolah. Metode ini telah melahirkan berbagai macam ide peningkatan proses pembelajaran dan layanan terhadap peserta didik. Tentu, ide-ide yang muncul tidak hanya berasal dari kepala sekolah, tetapi dari guru dan tenaga kependidikan yang lain. Reaksi humanis adalah sebuah metode dengan menerapkan aktivitas refleksi, aksi, dan apresiasi yang dilakukan secara terus-menerus melalui pendekatan humanis. Metode reaksi humanis ini dilakukan untuk dapat menyamakan persepsi atas sebuah kebijakan yang disepakati oleh semua komponen sekolah. Pendekatan humanis dipilih dalam mendampingi implementasi metode reaksi ini karena diyakini bahwa dalam bekerja sama membangun sebuah institusi perlu adanya saling pengertian dan saling menerima antar individu untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Pendekatan humanis ini juga dapat mengetahui tindakan atau treatment yang dilakukan kepada guru dan tenaga kependidikan karena adanya saling pengertian dan penerimaan satu sama lainnya. Aktivitas pertama dalam metode reaksi humanis ini adalah aktivitas refleksi. Refleksi diperlukan untuk dapat memberikan ruang seluas-luasnya kepada semua guru dan tenaga kependidikan untuk dapat melihat bagaimana setiap program atau kegiatan telah berjalan, mendapatkan umpan balik, serta melihat kebutuhan dari guru dan tenaga kependidikan dalam berproses meningkatkan kinerja dirinya. Refleksi yang dilakukan pun adalah refleksi multi-arah dengan menerapkan metode-metode games atau permainan untuk dapat merangsang guru dan tenaga kependidikan dalam mengungkapkan semua yang menjadi kendala dan masukan terhadap program atau kebijakan yang dijalankan. Kegiatan refleksi yang telah kami lakukan terdiri atas 3 jenis refleksi, yakni refleksi akhir tahun, refleksi bulanan, dan refleksi sewaktu. Refleksi akhir tahun dilakukan untuk dapat melihat sejauh mana program yang telah dijalankan berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah disepakati.
Refleksi bulanan dilakukan setiap awal bulan yang digunakan sebagai kontrol dalam pemenuhan pencapaian program bulanan yang telah disusun oleh guru dan tenaga kependidikan. Dan refleksi sewaktu yang dilakukan tidak harus mengumpulkan semua guru dan tenaga kependidikan, tetapi dapat dilakukan untuk yang berkepentingan saja dengan menggunakan metode coaching dalam proses refleksi sewaktu. Setelah dilakukan aktivitas refleksi yang berkelanjutan, tentu ada hasil dan tindak lanjut yang harus diimplementasikan. Dalam metode reaksi humanis, aktivitas yang dilakukan berikutnya adalah aksi. Aksi ini adalah bentuk implementasi dari refleksi yang telah dilakukan. Dalam aksi ini, semua komponen terlibat langsung untuk dapat berproses menerapkan tindak lanjut saat refleksi dilakukan. Salah satu bentuk pendekatan humanis dalam tahap aksi ini adalah kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan memiliki kedudukan yang sama dalam hal tanggung jawab aktivitas sehingga tidak terdapat praktik otoriter dalam aksi yang dilakukan. Aktivitas yang terakhir dalam metode reaksi humanis ini adalah apresiasi. Mengapa apresiasi sangat penting? Pemberian apresiasi sangatlah penting dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas yang muaranya pada kinerja yang diinginkan. Apresiasi di SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar rutin dilaksanakan. Hal ini untuk mempertahankan motivasi kerja yang tentunya berpengaruh terhadap kinerja guru dan tenaga kependidikan. Penerapan metode reaksi humanis ini telah memberikan berbagai macam dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan diri serta kinerja guru dan tenaga kependidikan. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai macam program unggulan sekolah yang berasal dari penerapan metode reaksi humanis secara konsisten. Adapun program-program yang diinisiasi oleh guru dan tenaga kependidikan adalah program Hari Bertema, yakni Sensasi, Intel, Serasi, Kinari, dan Forecast yang mewarnai aktivitas pagi hari peserta didik. Aktivitas ini tentu dipandu oleh guru dan tenaga kependidikan yang telah terbagi menjadi pokja-pokja tertentu. Program berikutnya yang merupakan dampak penerapan metode reaksi humanis adalah aktivitas komunitas belajar dalam sekolah. Semakin masifnya kegiatan Komel Kesbam Ngegas dan Komel Gonipon guru dan tenaga kependidikan belajar bahasa Jepang. Program unggulan berikutnya adalah Kesbam Mengajar, Radio Kesbam, dan Kelas Merdeka. Dampak lain penerapan reaksi humanis ini adalah kepercayaan masyarakat meningkat dan jumlah angka lulusannya bekerja meningkat. Sebagai guru, kegiatan refleksi yang rutin dilakukan adalah sebuah keharusan yang dapat meningkatkan kinerja saya sebagai seorang guru. Saya dapat melihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu saya perbaiki untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Melalui refleksi ini, banyak program yang berdampak positif untuk siswa muncul dari kegiatan refleksi. Apalagi dengan adanya dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak, salah satunya pemberian apresiasi baik secara verbal maupun non-verbal, membuat saya lebih semangat untuk memberikan kinerja yang terbaik. Guru dan pegawai saat ini sangat inisiatif untuk melihat kebutuhan belajar kami. Saya sebagai siswi SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar sangat senang melihat kekompakan dari Bapak Ibu guru pegawai untuk bantu kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Program-program yang dilaksanakan oleh SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar tentunya sangat membantu kita untuk mengeksplorasi setiap potensi-potensi yang kita miliki, seperti program hari tematik, Kesbam Mengajar, dan masih banyak program lainnya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk Bapak Ibu guru pegawai. Tentu semua program yang sedang dan telah diimplementasikan di SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar, muaranya adalah bagaimana memaksimalkan kekuatan sumber daya manusia, dalam hal ini guru dan tenaga kependidikan, untuk dapat memenuhi setiap kebutuhan belajar murid. Saya meyakini kepemimpinan yang baik adalah ketika seorang pemimpin dapat membantu orang lain untuk melakukan yang terbaik, berterima kasih atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik, dan menghargai setiap pekerjaan yang dilakukan. Salam dan bahagia.